Sungai Walenai merupakan salah satu sungai utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Sungai ini berhulu di Pegunungan Bonto Tangui Bohonglangi yang berada di perbatasan antara Kabupaten Bone, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Maros. Mengalir sepanjang sekitar 180 km, Sungai Walenai bergerak dari selatan ke utara menuju kawasan aluvial Danau Tempe sebelum berbelok ke timur dan akhirnya bermuara di Teluk Bone, Kabupaten Bone. Nama Walenai diambil dari nama sebuah dusun di Desa Patuku, Kecamatan Bontot Jani, Kabupaten Bone. Namun di wilayah hilir, terutama saat memasuki Kabupaten Bone, sungai ini lebih dikenal dengan nama Sungai Cenrana. Sungai Walenai menjadi bagian utama dari daerah aliran sungai Das Walenai, yang merupakan salah satu dari 17 das yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Das Jenebrang Walenai. Das Walenai masuk dalam kategori das prioritas utama karena perannya yang penting dalam sistem hidrologi dan lingkungan di Sulawesi Selatan. Wilayah Das Walenai mencakup 9 kabupaten, yaitu Kabupaten Bone, Enrekang, Luwu, Maros, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Tanah Toraja, dan Wajo. Das Walenai terdiri dari 7 subdas utama, yaitu Batu Putih, Malanroy, Mario, Minraleng, Sanrego, dan Walanai. Masing-masing subdas ini memiliki karakteristik unik dalam hal ekologi dan fungsi hidrologi yang mendukung kehidupan masyarakat serta ekosistem di sekitarnya. Sungai Walenai memiliki sejumlah anak sungai yang cukup besar, yang turut memperkaya aliran airnya. Beberapa di antaranya adalah Sungai Hulo, Sungai Camba, Sungai Malawa, Sungai Lawo, Sungai Ulaweng, Sungai Telulimpo, Sungai Patuku, Sungai Mario, Sungai Malanroy, Sungai Bila, Sungai Opo, Sungai Unyi, Sungai Sanrego, dan Sungai Talabangi. Keberadaan anak-anak sungai ini sangat berperan dalam mendukung ekosistem dan kehidupan masyarakat di sepanjang aliran Sungai Walenai. Di tengah wilayah Das Walenai terdapat Danau Tempe, danau alami terbesar kedua di Pulau Sulawesi. Sistem perairan Danau Tempe didukung oleh 2 sungai utama, yaitu Sungai Bila dari utara dan Sungai Walenai dari selatan, serta 28 anak sungai lainnya. Danau ini merupakan bagian dari sistem perairan yang lebih luas, mencakup Danau Tempe, Danau Sidenreng, dan Danau Buaya. Pada musim hujan, ketiga danau ini bergabung membentuk satu kesatuan perairan yang luas. Sementara pada musim kemarau, airnya surut sehingga membagi kawasan ini menjadi 3 danau terpisah. Danau Tempe membentang di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Sidrap, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sopeng, serta menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan dan pertanian. Sungai Walenai memiliki peran strategis dalam transportasi dan perdagangan sejak masa kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan. Pada masa kolonial Belanda, sungai ini menjadi jalur vital bagi perdagangan hasil bumi, terutama beras, kopi, dan hasil hutan. Namun sungai ini sering mengalami pendangkalan akibat sedimentasi yang tinggi, sehingga menghambat arus transportasi air. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kolonial Belanda melakukan pengerukan Sungai Walenai sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan infrastruktur perairan di Hindia Belanda. Pengerukan Sungai Walenai dilakukan dalam beberapa tahap dengan tujuan utama memperdalam aliran sungai agar dapat dilayari oleh kapal-kapal dagang. Beberapa aspek penting dalam pengerukan ini meliputi pemerintah kolonial mengerahkan kapal keruk, e-dragger, yang diimpor dari Eropa. Teknologi pompa digunakan untuk membuang lumpur dan pasir yang mengendap di dasar sungai. Dalam pelaksanaannya, pengerukan melibatkan tenaga kerja pribumi melalui sistem kerja paksa, RODI. Penduduk lokal, terutama dari wilayah sekitar sungai, diwajibkan bekerja dalam proyek ini tanpa upah yang layak. Pengerukan meningkatkan kelancaran lalu lintas perairan sehingga mempercepat distribusi hasil pertanian dari pedalaman ke Pelabuhan Makassar. Meskipun meningkatkan efisiensi transportasi, pengerukan ini juga mencerminkan eksploitasi tenaga kerja pribumi oleh pemerintah kolonial. Setelah Indonesia merdeka,
pemerintah mulai mengambil alih pengelolaan sungai dengan pendekatan yang lebih modern dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Hingga tahun 1970-an, perahu-perahu dari Teluk Bone masih dapat berlayar hingga bersandar di pelabuhan rakyat Uloi Dua Bojo melalui Sungai Walenai. Sungai ini dulunya memiliki kedalaman yang cukup untuk dilalui kapal-kapal besar, menjadikannya jalur transportasi air yang vital bagi masyarakat setempat. Namun dalam beberapa dekade terakhir, pendangkalan sungai telah menyebabkan berkurangnya fungsi ini secara signifikan. Akibat sedimentasi yang tinggi dan berbagai faktor alami serta antropogenik, perahu-perahu besar tidak lagi dapat mencapai pelabuhan tersebut. Perubahan ini berdampak pada aktivitas ekonomi dan transportasi, memaksa masyarakat beralih ke jalur darat atau mencari alternatif lain untuk perdagangan dan distribusi barang. Beberapa faktor utama penyebab pendangkalan Sungai Walenai antara lain: erosi dan penggundulan hutan. Penggundulan hutan di daerah hulu sungai menyebabkan meningkatnya erosi tanah yang terbawa ke sungai, mempercepat sedimentasi. Aktivitas pertambangan dan pertanian. Limbah dan sedimen dari pertambangan dan pertanian semakin mempercepat pendangkalan sungai. Kurangnya program pengerukan. Tidak seperti pada masa kolonial, saat ini pengerukan berkala kurang diperhatikan. Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Alih fungsi lahan dan pembuangan limbah yang tidak terkendali memperburuk kondisi sungai. Akibat pendangkalan ini, berbagai dampak negatif pun muncul, seperti banjir lebih sering dan parah karena daya tampung sungai berkurang, kerusakan infrastruktur dan permukiman di sekitar sungai, menurunnya produktivitas pertanian karena irigasi terganggu, menurunnya kualitas air karena polutan lebih mudah mengendap, hilangnya ekosistem sungai yang berdampak pada flora dan fauna. Untuk mengatasi pendangkalan Sungai Walenai, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan pengerukan berkala guna mengembalikan daya tampung sungai, rehabilitasi hutan di daerah hulu untuk mengurangi laju erosi, pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan untuk menjaga ekosistem sungai, peningkatan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap kelestarian sungai. Pendangkalan Sungai Walenai merupakan masalah kompleks yang memerlukan solusi terpadu dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Dengan pengelolaan yang baik, sungai ini dapat terus memberikan manfaat bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat di Sulawesi Selatan. Terakhir, Sungai Walenai bukan sekadar aliran air yang membelah wilayah Sulawesi Selatan, tetapi juga nadi kehidupan yang menghubungkan pedalaman dengan pesisir. Sejak dahulu, sungai ini menjadi jalur utama perdagangan, mengalirkan hasil bumi dan sumber daya dari dataran tinggi ke Pelabuhan Palime, gerbang penting yang menghubungkan Bone dengan dunia luar. Keberadaan Palime sebagai pusat aktivitas ekonomi menjadikannya sasaran strategis dalam berbagai konflik, terutama ketika kolonial Belanda mulai melancarkan ekspansinya ke Sulawesi Selatan. Belanda memahami bahwa menguasai Bone berarti menguasai jalur perdagangannya, dan Sungai Walenai adalah kunci dari semua itu. Oleh karena itu, Palime menjadi target utama dalam upaya mereka menaklukkan kerajaan yang kuat ini. Serangan Belanda ke Palime bukan sekadar upaya militer, tetapi juga strategi untuk melumpuhkan kekuatan ekonomi Bone. Dengan mengendalikan pelabuhan ini, mereka dapat memutus akses perdagangan Bone dengan daerah lain dan melemahkan ketahanan kerajaan. Serangan demi serangan dilancarkan dan perlawanan rakyat Bone yang gigih tidak mampu membendung ambisi kolonial yang dilengkapi dengan persenjataan modern. Namun, meskipun Palime jatuh ke tangan Belanda, semangat perlawanan rakyat Bone tidak pernah padam. Sungai Walenai tetap mengalir, menjadi saksi bisu perjuangan dan ketahanan kerajaan yang terus berusaha mempertahankan kedaulatannya. Palime mungkin telah direbut, tetapi jiwa dan semangat Bone tetap tak tergoyahkan. Pelabuhan Palime terletak di tepian Sungai Walenai atau Sungai Cenrana yang menghubungkan Danau Tempe dengan Teluk Bone. Sejak abad ke-16, sungai ini telah menjadi jalur transportasi utama yang menghubungkan daerah sekitar muara Teluk Bone dengan wilayah sekitar Danau Tempe dan Danau Sidenreng.
Sebagai jalur air tradisional, Sungai Walenai berperan penting dalam distribusi hasil bumi dari berbagai daerah Bugis, yang kemudian mendorong terbentuknya Pelabuhan Palime sebagai pusat perdagangan. Perkembangan signifikan pelabuhan ini terjadi setelah dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1905. Untuk meningkatkan aktivitas perdagangan, Belanda membangun berbagai fasilitas seperti gudang barang, pabrik penggilingan, dan gedung minyak. Infrastruktur ini menjadikan Palime sebagai salah satu pelabuhan utama di Sulawesi Selatan pada masanya. Namun, kejayaan pelabuhan Palime mulai meredup akibat berbagai faktor. Salah satu penyebab utama adalah pendangkalan Sungai Walenai yang semakin parah sejak tahun 1980-an menghambat navigasi kapal. Saat air surut, hamparan pasir yang muncul di tengah sungai bahkan sering dimanfaatkan anak-anak untuk bermain bola. Selain itu, perkembangan transportasi darat dan meningkatnya aktivitas di Pelabuhan Bajoe turut mengalihkan arus perdagangan dari Palime. Situasi keamanan yang tidak kondusif pasca proklamasi kemerdekaan, terutama akibat pemberontakan DITI, semakin mempercepat kemunduran pelabuhan ini. Meskipun kini tidak lagi berfungsi sebagai pelabuhan utama, sejarah Pelabuhan Palime tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sejarah maritim di Sulawesi Selatan. Sungai Walenai saksi zaman. Di tepianmu, Walenai, kisah mengalir. Sejak raja-raja mengukir takdir, perahu-perahu berlayar gagah, membawa rempah, membawa sejarah. Di masa silam kau arungi cerita, dipeluk rakyat, dijaga laksamana. Air beningmu cermin kejayaan, boneh berjaya, bangsa berpadu dalam genggaman. Lalu datang masa berdebu kelam, derak sepatu asing menapak di dermaga. Kolonial datang, merampas tenang, namun kau tetap mengalir, tetap bertahan. Kini engkau, sungai yang renta, tertatih dalam arus yang hampa, lumpur menutup sisa kejayaan, dibebani sampah, dilupakan zaman. Di mana para penjagamu kini? Kemana janji yang kau dengar dulu? Walenai menangis dalam sepi, merindukan air jernih dan rindu masa lalu. Palime yang tenggelam dalam debu. Dulu engkau megah, Palime nan jaya, dermaga perahu dari selatan dan barat. Ombak memeluk, angin bersenandung, pedagang berlalu, menawar dan mengikat janji. Di tepianmu, kayu pinisi berlabuh, rempah, sutra dan emas bertukar tangan. Nelayan melaut, menjemput pagi, membawa cerita tentang samudera tak bertepi. Namun waktu bergulir seperti arus pelabuhan yang riuh kini bisu, air yang dalam menjadi dangkal, tinggal jejak sunyi di pasir yang kerontang. Di mana ombak yang dulu menari, di mana layar yang menantang cakrawala, kini yang tersisa hanyalah debu, sunyi bagai gurun yang kehilangan nyanyiannya. Palime, engkau tak hilang dalam kenangan, meski dermagamu tak lagi basah, meski engkau tenggelam dalam pasir, namamu tetap abadi dalam hati para pelaut.